Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaquluna amanna billah. Apa adanya tentang malam kelahiran yang sunyi, Nomor satu. tentang Nomor satu perjanjian apa yang ini? ditepati, tentang ayah biologis. Wawunya wawu apa itu? Kalau di depan Istighnaf. istighnaf. Oke. Yang kedua yaqulu. Apa yaqulu? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Ayo. Af'alul khamsah. Ya, karena fi'il mudhari itu pasti harus milih satu dari tiga pilihan. Kalau enggak sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah. Ya, karena penentuan fi'il mudhari itu akan menentukan tanda i'rabnya, apakah rafa'nya pakai nun atau hilangnya nun atau pakai dhammah, nah kayak gitu. Nomor 3. Isim domir. Isim domir. Domir baris muttasil. Posisinya sebagai apa itu? Wawu. Jabatannya Isim. sebagai apa? Bukan, jenisnya isim. Jabatan dalam fa'il. kalimat Fa'il. sebagai fa'il. Kemudian nomor 4. Amanna. Amanah. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Oke, fi'il madhi. Nomor 5. Nah, itu domir. Domir. Oke, domir baris muttasil. Posisinya sebagai apa? Nah, itu. Objek. Sebagai fa'il. Fa'il ya. Ya, itu kan asalnya kan dua kata itu amanah, dan na. Iya. Amanah dan na. Nah, karena nunnya yang pertama mati, berarti nun yang kedua itu nanya itu domirnya posisinya sebagai fa'il. Kalau sebagai maf'ul bih itu fi'il madinya tetap fathah, jadi tidak disatukan amanana gitu ya. Itu cirinya. Jadi kalau ada naf nempel di belakangnya fi'il madi, itu dilihat fi'il madinya sukun atau tetap fathah. Kalau sukun berarti nanya itu sebagai fa'il. Tapi kalau masih mabni fathah berarti nanya itu sebagai maf'ul bih. Sekarang nomor 6. Bi. Harf jar. Harf jar. Nomor 7. Allah. Isim mufrad. Isim mufrad. Nomor 8. Wawunya. Atof. Atof. Betul. Nomor 9. Bi. Harf jar. Harf jar. Nomor 10. Ar-rasuli. Isim mufrad. Betul. Isim mufrad. 11. Atof. Ini atofnya kemana kira-kira? Ke Terus amanah. Nah, harus sama-sama ke fiil yang sama kalau fiil ya. Nah, sekarang nomor 12-nya itu apa?
Berarti fiil juga. Fiil apa? Fiil madi. Fiil madi berarti atofnya harus sama fiil madi. Atofnya kemana? Nomor Aman, 12 ini. amanah. Mana ke nomor 4 ya. Jadi nomor 12 ini atofnya ke nomor 4. Nah, sekarang nomor 13-nya. Domir. Domir. Nah, isim domir ini, posisi jabatannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Kalau seandainya fi'il madinya itu fathah atau ana, nah itu baru maf'ul bih. Jadi bentuknya sama. Cuman kita tinggal lihat akhir dari fi'il madinya. Nomor 14. Summa. Harf. Semua Apa? harf apa? Harf apa? Summa. Ya, harf atof juga. Harf atof ya. Ya, atof itu bukan hanya wa saja ya. Iya. Atof itu bukan hanya dan, atau juga atof. Kemudian Lau juga juga. atof. Kenapa? Lau. Kalau lau Wa. bukan. Bukan. Jadi Fa. Fa. Fa atof. fa ya, wa, fa, au ya. Au ya. Au bukan Au. lau. Au. Bukan lau. Au, Au. summa. Nah, itu atof. Summa. Bahkan dalam beberapa kesempatan la yang la nafi Iya. itu juga bisa menjadi harf atof. Oh. Ya. Jadi la itu juga bisa menjadi atof, sekaligus nafi sekaligus atof. Oke, nomor 14 harf atof. Kemudian nomor 15. 15. Fiil. Fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari apa? Ayo, fiil Apa mudhari tuh? apa? Tinggal pilih satu dari 3, masa sudah. Mu'tal. Milih, bukan 13 ya, 3 saja, 3 biji. Iya. Mu'tal akhir kan? Betul, mu'tal akhir. Karena huruf terakhirnya adalah huruf yang sakit, yaitu alif bengkok gitu. Iya. Sekarang kira-kira nomor 15 ini kan tadi nomor 14-nya summa itu kan harf atof. Berarti nomor 15-nya ini atofnya kemana? Atofnya ke Yakulu. Nah, Yakulu. gitu ya. Jadi atofnya itu harus sama. Jadi kalau yatawalla itu atofnya ke yakulu. Kalau atokna tadi karena fi'il madhi atofnya ke amanah. Ya. Oke. Kemudian nomor 16. Fariqun. Apa itu? Isim. Isim. Oke, fariqun itu kan isim yang apa? Rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa kan fariqun. Iya. Kira-kira kenapa rofanya fariqun? Karena fa'il. Fa'ilnya yatawalla. Fa'il dari yatawalla. Oke, artinya segolongan ya. Fariqun itu artinya segolongan. Kalau yatawalla tadi berpaling. Kemudian nomor 17. Min. 17 harf jar. Harf jar. Nomor 18. 18 isim domir baris mutasil. Oke, domir baris mutasil. Nomor 19-nya min lagi. 19 min harf jar. Harf Jar. Terus 20-nya Isim dzorof. isim dzorof tapi yang mu'rob ya. Iya. Isim dzorof ya, yang mu'rob bisa nasab bisa jar. Kalau nggak ada harf jarnya dia nasab. Tapi kalau dia ada harf jarnya ya dia harus jar. Berikutnya nomor 21 zalika. Zalika isim dzorof. Mausul. Zalika itu artinya apa? Itu. Nah, itu untuk Isyarah apa ya? itu? Isyarah. Oke, berarti isim isyarah. Isim isyarah itu termasuk isim yang mabni atau isim yang mu'rob? Isim yang mabni. Mabni. Nah, kalau begitu dia mabni pasti punya mahal. Mahalnya mahal apa? Mahalnya apa ya? Minhum bidzalika. Mungkin ya. Nasab. Nah, ada 2 pendapat, ada nasab ada jar. Ya. Tadi apa? Mahal apa? Mahal nasab. Mahal Oke. Kalau mahal nasab mudhof ilaih. Nah, ba'di itu kan butuh mudhof ilaih. Iya. Ya kan? Ya, jadi zalika itu adalah lanjutan dari ba'di. Berarti mudhof ilaihnya karena mudhof ilaih jar berarti zalika mahal jar. Mahal jar. Terus nomor 22.
Wa itu harf istis. Istinaf. Istinaf. Istinaf ya. Istinaf karena permulaan habis wakof ya. Ya. Kemudian nomor 23 Ma harf nafi. nafi. Kenapa tidak dibilang mausul atau yang lain? Kenapa milihnya nafi? Karena ketemu bi. Oke. Bi itu juga nggak nyamin. Tapi kemudian apa yang memperkuat bahwa bi itu juga bisa menjadikan ma itu nafi? Apa? Memperkuat. Jadi tidak bisa hanya sekedar bi saja ya, karena bi itu karena ketemu Zaidah ya, apa sih? Ya bi-nya itu bi zaidah. Tapi karena begini, ma yang ketemu bi itu tidak jamin. Dia tidak dijamin 100% bahwa ma itu langsung berubah menjadi tidak atau nafi. Tapi ada faktor lain yang mendukung bahwa memang bi itu layak untuk bisa merubah ma menjadi nafi. Apa itu? Setelahnya ma adalah isim. Maksudnya terjadi pada jumlah ismiyah. Plus isim udah pasti dia. Kalau harus ada isim dulu, baru nanti bi-nya itu menjadi tanda dari perubahan ma menjadi nafi, dan bi-nya itu nanti bi zaidah. Kenapa begitu? Karena bi zaidah itu salah satu posisinya adalah kalau dia menjadi khobarnya laisa atau khobarnya ma yang artinya seperti laisa gitu. Karena laisa itu saudara kana gitu ya. Berarti ma yang artinya nafi karena bi itu pun berarti dia sedang berperan seperti laisa. Karena berperan seperti laisa, maka nanti sama cara kerjanya seperti laisa. Nyebutnya bukan mubtada sama khobar, tapi isimnya ma dan khobarnya ma gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 24. Apa 24? Isim isyarah. Oke, isim isyarah ya. Untuk isyarah kata tunjuk untuk jamak. Nah, sekarang isim isyarah itu kan termasuk yang apa? Mabni atau yang mu'rab? Mabni. Mabni. Kalau mabni pasti dia punya mahal. Mahal apakah ulaika? Mahalnya karena Malaisa. Mahal apa? Malaisa tuh sama-sama temennya siapa ya Malaisa? Malaisa itu temannya Zalika. Temannya kana. Temannya kana. Jadi kana lahu. Jadi rofa. Mahal rofa. Kenapa ulaika mahal rofa? Karena dia sebagai mubtada. Jangan mubtada. Isim kana. Isimnya ma. Oh, isim ma, ya betul. Isimnya ma. Oh, jadi ini khobar. Nah, terus bi-nya apa? Nomor 25. B-nya Zaidah. Nah, Zaidah. Al-mu'minin? Isim. Hal. Isim apa? Isim jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Ini rafa nasab atau jar? Nasab. Mu'minin itu zahirnya jar karena dijarkan bi, tapi posisinya nasab. Perannya nasab. Karena khobar dari ma. Khobar ma itu di situ ya. Ya. Jadi ma yang seperti ini khobarnya harus nasab. Karena ma ini sedang berperan seperti laisa. Laisa itu adalah saudara kana. Kana itu isimnya rofa, khobarnya nasab. Nah, gitu ya. Urut-urutannya begitu. Nah, nanti karena ini bi zaidah, itu bi-nya nggak usah diartikan. Cukup dikesankan seperti taukid saja. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan sungguhlah mereka tidaklah beriman. Gitu. Bisa begitu ya. Coba diartikan dari depan. Dan mereka berkata, kami telah beriman dengan pada Allah dan Rasul. Kita artikan kepada ya. Bi itu bisa diartikan kepada Allah dan pada Allah Rasul. Dan kami taat. Iya, Terus taat. Kemudian taat. Apa tadi ya tawalla? Berpaling.
Ambil fa'ilnya dulu. Segolongan Tuma orang tuh. berpaling Tuma tuh. dari Nah, mereka. bukan begitu. Kemudian segolongan dari mereka berpaling. Oh, segolongan dari mereka. Oh, nyambung ini ya. Segolongan Nyambung. dari mereka berpaling dari sebelum itu. Sesudah. Sesudah. Terus, Dan tidaklah mereka Sesudah. itu beriman. ya, dan di dalam mereka orang-orang yang beriman. Jadi yang mereka katakan itu dua hal ini. Amanna billah wa bir rasuli wa ata'na. Amanna dan ata'na. Nah, kemudian setelah mereka bilang, mereka justru sebagian dari mereka berpaling. Summa yatawalla. Makanya yatawalla itu atofnya ke yaquluna. Kalau atokna ini atofnya ke amanna karena ini adalah bagian dari kata-kata mereka. Ya, bagian dari yaquluna ke sini. Nah, sedangkan yatawalla baru atofnya ke yang kata kerja utama yaitu ya. Baik, sekarang kita bikin jamak ya. Muti'. Muti' itu orang yang taat. Muti' orang yang taat. Nah, di situ ada muti'illahi, orang-orang banyak ya, laki-laki yang taat. Sekarang kalau mufrad rofa. Muti'ullahi. Kalau jar Muti'illahi. muti'illahi. Kalau nasab Muti'illahi. ya Allahi. Kalau sekarang dua orang laki-laki rofa yang taat Muti'allahi. muti'allahi. Kalau jar dan nasab gimana? Muti'ayyillahi. Muti'ayyillahi. Sekarang kalau jamak rofa Muti'ullahi. kalau jar sama ya kayak ini ya. Ya. Sekarang kalau perempuan satu rofa. Oh, perempuan. Muti'atullahi. Muti'atullahi. Kalau jar Muti'atillahi. kalau nasab Muti'atallaha. Muti'atallahi. Dua orang perempuan yang taat. Muti'atallahi. Muti'atallahi. Kalau jar sama nasab Muti'atayillahi. Kalau jamak perempuan rofa. Muti'atullahi. Kalau jar sama nasab Muti'atillahi. Sekarang tasrif istilahi. Yang pertama itu pola keempat. Rumusnya IA. Berarti fi'il madinya bunyinya apa? Syabi'al. Mudhari'nya Yashba'u. Nahinya La tashba'. tashba'. Fi'il amrnya Ishba'. Ishba'. Isim fa'ilnya Syabi'un. Kalau isim maf'ulnya Mashbu'un. Kalau isim zaman makan Mashba'un. Sekarang berikutnya pola satu. Syajaro fi'il mudhari'nya Yashjuru. kalau jangan La tasjur kalau fi'il amr Ushjur. isim fa'ilnya Syajirun. isim maf'ulnya Masjurun. masjurun isim zaman makannya Masjarun. masjarun. Sekarang ini pola ketiga. Tiga itu Betul. Jadi fi'il madhinya berbunyi Saroha. mudhari'nya Yasrahu. nahi La tasrah. fi'il amrnya Ishrah. ya kan?
Rabbi shrah li sadri Sadri wala wa yassir li amri ishrah. Oke, ishrah bisa lapangkan, bisa terangkan. Boleh. Oke, sekarang isim fa'ilnya, orangnya. Syari'un. Rihun. Oke, syarihun. Isim maf'ulnya. Masyruh. Masruhun. Masyruhun. Isim zaman makan. Masyroh. Masrohun. Masyrahun. Sekarang kalau pola yang lebih dari 3, ada tulisan seperti ini. Kemudian dia menunjuk pada isim maf'ul atau zaman atau makan, maka bacanya apa ini? Isbaha. Asbah. Asbahun. Fi'il madhinya apa? Fi'il madinya asbaha. Harus pakai pakai hamzah ya. Asbah. Asbaha. Basba'a. Asbah. Pakai ain ya. Asbah. Ya. Terus fi'il mudhari'nya apa? Yusbi'u. Yushbi'u. Nahi, jangan. La tushbi. La tushbi'. Amr. Amr. Asbi. Asbi'. Asbi. Masdarnya. Masdarnya ya. Isba'un. 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 Isim fa'il. Fa'ilnya Musbi'un. Oke, mushbi'un. Isim maf'ul zaman dan makan. Ba'un. Musba'un. Musba'un. Mushba'un. Huruf aslinya apa saja? Sya'ba'ain. Shin, ba, dan ain. Sekarang ada fi'il madhi yang tulisannya seperti itu. Berarti bacanya apa? Syajara. Syajara. Dan makna saling ya. Kemudian fi'il mudhari'nya. Yusajiru. Betul. Nahi, jangan. Yusajiru ya. Tajir. La tusajir. Tusyajir. Fi'il amrnya. Sajir. Oke, masdarnya. Muhasabatun. Sajarotun. Musyajaratun. Isim fa'ilnya. Musyajir. Sajirun. Oke, musyajirun. Isim maf'ul zaman makan. Musyajarun. Huruf aslinya adalah. Syajara. Oke. Terus berikutnya itu ada Ini masdar. takbir. Ada masdar. Takbir. Tuh. Jadi fi'il madhinya adalah Sarroha. Sarroh. Sarroh. syarraha. Ya, ada tasdidnya. Yusarrihu. Yusarrihu. Jangan. La tusarrih. Tusarrih. La tusyarrih. Amarnya. Syarrih. Syarrih. Masdar. Tasrihun. Tasrihun. Oke, isim fa'ilnya. Musyarrihun. Syarrihun. Zaman makan maf'ul. Musyarrahun. Syarrihun. Huruf aslinya. Syarroha. Roha. Oke. Oh, sama. Oke, sekarang ini ada begini nih. Berarti ini kalau ini bacanya apa ini? Tasyajarun. Kalau ada alifnya biasanya 4 huruf. Fi'il madhinya kalau 4 huruf depannya harus apa? Tu. Harus tu berarti. Tusyajiruna. Nah, Jirun. tusyajiruna. Kalau tusyajiruna itu berarti fi'il madhinya apa? Syajaro. Oke, syajaro. Dia seorang laki-laki. Syajaro. Kalau mereka berdua laki-laki. Syajaro. Syajaro. Kalau mereka banyak laki-laki. Syajaru. Sajaru. Kalau dia satu orang perempuan telah. Sajarot. Syajarot. Mereka berdua perempuan telah. Syajarot. Sajarota. Oke, mereka banyak perempuan. Sajarna. Sajar. Nanya pendek ya. Ya. Boleh panjang. Sajarna. 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 Oke, kemudian kamu seorang laki-laki telah. Syajarta. Sajarta. Syajartuma. Syajartum. Syajarti. Sajartuma. Sajartunna. Syajartu. Sajarna. Sajarna. Ya boleh pendek ya, harus panjang. Oke, Cepat sekarang itu. sama belakangnya. Ujungnya aja yang dilihat. Sajarta tumatu gitu ya. Ya. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya kalau untuk dia satu orang laki-laki gitu. Yusajiru. Yusajiru. Oke, Yusajiru. terus mereka berdua. Yusajironi. Kalau mereka banyak. Yusajiruna. Sajiruna. Dia satu orang perempuan.
Tusajiru. Tusyajiru, kalau mereka berdua perempuan. Tusajironi. Kalau mereka banyak perempuan. Tusajirna. Yusyajirna. Kalau kamu satu orang laki-laki. Tusajiru. Tusyajiru, kalian berdua laki-laki. Perempuan. Tusyajironi, kalian banyak laki-laki. Tusajiruna. Tusyajiruna, nanti kamu satu orang perempuan. Tusyajirina. Tusyajirina, kalian berdua perempuan. Tusajironi. Oke, kalian banyak perempuan. Tusajirna. Tusyajirna, aku. Usyajiru. Kami. Nusajiru. Tusyajiru. Perintah untuk dia satu orang laki-laki. Li yusajir. Li yusyajir. Itu namanya lam amar ya. Nah, ini hanya ketika ini aja. Kalau di dalam Al-Quran, lam amar itu nanti bentuknya sukun. Dan biasanya didahului oleh wa atau fa. Fa. Ya, fal yatawakkal. Wal yatalattaf. Jadi lamnya sukun. Kalau li yang kasroh pada fi'il mudhari itu kebanyakan adalah lam yang menasobkan. Lam ta'lil atau lam juhud. Kalau untuk lam amar biasanya sukun. Oke, sekarang perintah untuk mereka berdua laki-laki. Yusajiro. Li yusyajiro, mereka banyak. Li Tusajiru. Oke, perintah untuk dia satu orang perempuan. Li Tusajir. Perintah untuk mereka berdua perempuan. Li Tusajiro. Perintah untuk mereka banyak perempuan. Li yusyajiro. Sajirna. Yusyajirna. Perintah untuk kamu satu orang laki-laki. Sajir. Syajir. Langsung fi'il amr ya, karena fi'il amr itu ada untuk orang kedua. Kemudian perintah untuk kalian berdua laki-laki. Syajiro. Perintah untuk kalian. Syajiru. Perintah untuk kamu satu orang perempuan. Kalian berdua. Syajiro. Kalian banyak perempuan. Sajirna. Oke, syajirna. Terus berikutnya i'rab. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini udah ayat udah dipenggal, nah kan tinggal pendek. Nah, di dalam penggalan pendek ini ada berapa jumlah atau berapa kalimat? Ada berapa kalimat? 2. Atau berapa jumlah? Ada 2 kan? Ada dua. Meskipun pendek begini ada 2 jumlah atau 2 kalimat. Jumlah yang pertama mana? Innaha kalimatun. Innaha kalimatun. Selesai itu. Innaha Kalimatun. Jumlah kedua? Huwa qailuha. Oke, sekarang jumlah yang pertama innaha kalimatun itu jumlah apa? Ismiyah. Nah, kalau ada innanya kan? Ya. Nah, kalau sudah ada inna berarti butuh apa yang kita cari? Mutada. Nah, bukan. Isim inna. Isim Inna dan khobar inna. Nah, isim innanya mana? Ha. Nah, berarti ha itu mahal apa nanti? Mahalnya innallaha. Mahal nasab. Mahal nasab. Ya, mahal nasab. Bukan mahal fathah. Mahal Iya. nasab. Mahal Kemudian, nasab. ya, mahal nasab ya. Karena isim inna. Ina. Terus khobar inna mana? Kalimatun. Kalimatun kan khobar inna rafa kan? Iya. Nah, dengan begitu inna kalimatun itu sudah sempurna kalimatnya. Komplit. Selesai. Tam. Komplit. Nah, cuman secara pengertian masih butuh ada penjelasan berikutnya kan gitu. Iya. Dua qailuha itu jumlah kedua. Itu jumlahnya jumlah apa yang kedua? Jumlah ismiyah juga. Ismiyah juga. Terus kalau ismiyah pasti harus ada mubtada sama khobar. Mubtadanya mana? Huwa. Huwa. Berarti huwa itu mahal apa? Mahal rofa. Oke, mahal rofa. Yang khobarnya mana? Qailu. Qailu. Ya, itu rofa. Jumlah Terus fi'liyah. bukan ismiyah. Bukan. Oh iya. Terus Khobar. hanya sebagai apa? Ini apa namanya yang Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, Oh, mudhof ilaih. Karena dhamir nempel di Isim. Ya, menjadi mudhof ilaih. Nah, karena ini ada 2 kalimat di dalam satu ungkapan,
Berarti ada kaitan kalimat kedua atau jumlah kedua dengan jumlah yang pertama. Nah, kaitan di dalam bahasa Arab kan kita sudah sering ya memilih antara dua saja, nggak usah banyak-banyak. Antara apa dan apa pilihannya? Ini antara relationship dua kalimat, antara naat satunya lagi, sifat yang satunya lagi apa ini? Oh, Ya. padahal apa-apa gitu apa namanya? Ya, itu namanya hal. Oh, hal. Kalau sifat atau naat itu kan pasti mahalnya sama seperti isim yang terakhir. Oh iya. Isim yang terakhir apa itu? Kalimatun kan? Kalimatun itu Kalimatun itu rofa atau nasab atau jar? rofa. Nah, karena menjadi sifat nanti kalimat keduanya ya mahal rofa gitu. Ya, Kalau seandainya kalimatin maka nanti mahal jar. Kalau seandainya kalimatan berarti jumlah sesudahnya mahal nasab dan seterusnya. Yang kedua pilihannya adalah jumlah kedua itu adalah sebagai apa? Hal. Hal itu apa? Keterangan keadaan. Nah, sekarang untuk memilih apakah jumlah berikutnya itu sebagai naat sifat atau sebagai hal, itu apa yang menentukan? isim terakhir dari kalimat pertama. Apa itu? Sifatnya nakiroh atau ma'rifat. Kalau kata terakhir atau isim terakhir itu nakiroh, maka jumlah berikutnya sebagai Naat. naat atau sifat. Tapi kalau ketika isim terakhir dari kalimat sebelumnya itu ma'rifat, maka jumlah sesudahnya menjadi Hal. Nah, hal itu berarti mahal apa? Nasab. Mahal nasab. Karena memang hal itu harus nasab. Oke. Kalau diartikan gimana? Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya dia itu kalimat tuh ucapan ya Pak. Ya, kalimatun ya kalimat. Ya, ucapan. Ungkapan Sesungguhnya dia itu kalimat Mengucapkan. yang dia Menafikan. lilu apa diucapkan. Jadi Mengucapkan. jadi ini kan kaitannya dengan apa tuh orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang merugi ketika di dunia itu. Kemudian di akhiratnya kan tahu dosanya banyak atau ternyata salah apa yang dia lakukan ketika di dunia itu, mereka pengen balik lagi. Ya Allah, balikin kami agar kami nanti bisa berbuat kebaikan gitu kan. Kami akan memperbaiki apa yang sudah pernah dulu kami lakukan. Nah, ayat ini hanya bahwa kata-kata itu innaha kalimatun huwa qailuha. Gimana artinya? Innaha sesungguhnya kalimat itu Sesungguhnya dia kalimat itu ya. dia itu adalah ungkapan orang-orang kafir itu adalah kalimatun huwa qailuha. Oh, sesungguhnya perkata dia Ya, itu perkataan itu hanyalah ucapan-ucapan yang dia ucapkan. yang dia ucapkan. Artinya ya ngomong bebas, tapi kan nggak harus diturutin gitu loh maksudnya. Innaha kalimatun huwa qailuha itu hanya sekedar ungkapan yang dia ucapkan. Ya, yang dia ucapkan maksudnya tidak punya arti apapun. Allah pun sudah nggak ngubris lagi. Jadi pakai yang ya. Jadi huwa qailuha, yang dia mengucapkannya. Yang dia adalah orang yang mengucapkannya. Orang mengucapkan itu kan tidak harus disautin. Kalau kemudian kata-katanya itu ngelantur kemana-mana kan nggak harus ditanggepin. Dia hanya ngomong satu arah saja. Allah tidak mengindahkan apa yang mereka ucapkan atau yang dia ucapkan. Oke. Nah, sekarang kita urai nih, ada 7. Yang pertama, inna. Yang kedua, kita hitung secara kasar dulu. Inna 1, ha 2, 2, 3. Kalimatun. Nomor 4. Huwa. 5. Qailu. 6. Ha. 7. Huwa qailuha. Sebagai naat.
Jumlahnya ya, nomor 7. Sekarang kita urai. Nomor 1, inna itu apa? Harf taukid, Oke. Arab itu mabni atau mu'rab? Mabni. mabni fathah, Mabni fathah, karena inna kan? Ya. Fathah akhirnya. Kosong semuanya. Kemudian nomor 2. nomor 2 isim Isim domir domir baris mutasil. Mabni atau mu'rab? mabni Mabni sukun, sukun. Mabni sukun. Mahal apa? mahalnya Mahal nasob. nasab. Kenapa mahal nasab? Karena dia Karena sebagai isim inna. isim Oke, inna. isim. Saya suka bingung mana yang harus pakai mahal, mana yang enggak ya. Gimana caranya? Oke, kalau mabni harus pakai mahal. Kalau Oh, mu'rab jangan pakai mahal. oke. Mahal itu kan artinya tempat. Iya. Hanya menempati saja, tapi tidak bisa memiliki. Kayak orang nyewa itu loh, nyewa tempat, tapi bukan pemiliknya. Karena kalau yang pemilik itu harus mu'rab. Mu'rab itulah yang mempunyai i'rab. Bisa Oh, rofa, bisa nasab, bisa jar. Itu jadi ini mu'rab. penyewa ya, penyewa ya. Iya. Jadi Oke, mabni itu penyewa. mabni itu kan tetap dia, nggak bisa berubah. Iya, Jadi mabni itu sebenarnya bisa nasab nggak? nggak bisa, Nggak Tidak. bisa. Bisa rofa nggak? nggak Tidak. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa nasab juga, nggak bisa rofa, nggak bisa jar. Oke. Jadi dia Tapi, renting nasab gitu. tapi dia mahal ya. Mahal Mahal. nasab. Tapi menempati Ya, ya. posisi nasab. Bukan owner, oke. Ya. Kenapa dia posisinya nasab? Karena Karena dia isim inna. Femina mau nggak mau dia harus mahal nasab. Oke. Ya, siap. Dan nanti gini, kalau mahal tuh pasti tandanya kolom ke terakhir ya, itu pasti kosong. Oke. Karena mabni kan, mabni kan Iya. nggak punya tanda. Gitu. Berubah, nggak berubah. Oke, coba kita buktikan di nomor 3. Nomor 3 apa itu? Kalimat itu. Nomor 3 itu isim Isim mufrad. mufrad. Isim mufrad itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kalau ini Nah, mu'rab ya. kalau mu'rab berarti i'rabnya punya, jangan pakai mahal. Iya. Berarti apa itu jawabannya? Rofa. Rofa. Nah, rofa. Nggak boleh mahal rofa. Terus Rofa dompat. saja. Ya, oke. Nah, jabatannya kenapa rofa? Karena khobar inna. Khobar inna. Tandanya pasti punya. Kalau mu'rab itu. Tandanya apa? Domah. Domah. Nah, itu bedanya mabni sama mu'rab. Ya, Kalau ya. mu'rab punya tanda, kalau mabni pasti tidak punya tanda. Nomor 4. Isim domir baris mutasil. Munfasil. Ini baru Munfasil. mabni. Mabni apa? Di Mabninya fathah. Mabni fathah. Nah, ini mabni kan? Tapi ya. dia kan punya posisi. Posisinya Mahal sebagai apa? rofa. Mahal Mahal rofa. rofa. Karena mabni. Kenapa harus mahal rofa? Mubtada. Dan mutada. Nah, karena harus menjabat sebagai mubtada. Mau tidak mau dia harus minjem tempatnya rofa. Gitu. Ya, Mahal rofa. betul. Tidak Oke. punya i'rab. Terus tandanya kosong. Pasti. Karena mabni. Oke, nomor 5. Isim Ilu. Isim apa ya? apa? Isim Isim apa? Isim mufrad. mufrad. Isim mufrad. Mufrad. Ya. Isim mufrad yang sifatnya isim fa'il. Qailun itu kan? Oh Ya. iya betul. Nah, isim fa'il yang itu. mufrad. Oke. Isim fa'il tapi mufrad. Oke. Karena kalau kita bicara isim fa'il saja, isim fa'il itu bisa tasniyah, isim fa'il itu bisa jamak. Jadi justru yang paling penting itu langsung saja ke poinnya, ini mau mufrad atau jamak atau tasniyah, itu yang lebih penting. Oke, isim mufrad. Isim mufrad itu termasuk isim yang mabni atau yang mu'rab? Murab. Mu'rab. Kalau begitu i'rabnya apa? Qailu. Itu apa? Rofa. 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 Lah, kenapa bisa rofa? Khobar. Karena dia sebagai Nah, khobar dari huwa itu kan. Nah, oh, iya. tanda pasti punya kan, karena dia Ya. mu'rab. Domah. 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 Gitu Oh iya. caranya begitu. Oke, nomor 6. 6. Isim domir baris mutasil. Isim domir itu mabni atau mu'rab? Isim domir itu pasti mabni. Mabni apa? sukun. Mabni sukun. Nah, kalau isim pasti punya mahal. Mahal apa? Mahal Hajar. rofa. Mahal jar. Kan Kenapa? kalau H itu kan domir kan? Iya. Qailu tadi isim bukan? Qailu Nomor isim. 5. Isim kan? Ya. Kalau ada domir nempel di belakangnya isim itu pasti mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Mudhof ilaih. Gitu. Jadi mahal jarnya karena apa? Sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Karena tadi dibilang mabni, punya tanda nggak di sini? Enggak. Nggak punya. Nah, gitu ya. Itu saling terkait.
Sekarang nomor 7. Karena uraian kolom-kolom ini untuk mengurai satu kata per kata. Jadi kalau ada satu ungkapan itu nanti pasti ada yang kolom keduanya pasti kosong. Karena kolom kedua mu'rab atau mabni itu untuk menilai perkata, bukan jumlah. Gitu ya. Sekarang nomor 7 apa ini? Atas nama kata atau atas nama jumlah? Jumlah Jumlah ismi. ismiyah. Jumlah Iya. ismiyah yang huwa qailuha itu ini pasti kosong. Karena mu'rab mabni itu kita untuk istilah untuk satu kata saja. Satu kata Nah, saja. tapi kalau kolom ketiga baru bisa. Karena dia jumlah itu bisa punya posisi gitu kan? Karena jabatannya. Ya karena jabatannya. Jabatan secara kolektif. Mahal apa jumlahnya ini? Mahal rofa. Arofa. Kenapa mahal Karena rofa? dia sifat dari kalimatun. Sifat Juga dari rofa. kalimat tuh. Tanda pasti nggak punya kan? Ya, Oh, tidak. Nggak punya mu'rab, karena. ya. Mu'rab mabni aja nggak punya. Oh iya. Tanda pasti Iya, nggak mu'rab punya. mabni aja nggak punya. Oke, ya. Pasti ini nggak punya. Ya, semoga betul nanti next week. Ya Next week, kadang-kadang itu mengistilahkan mahal dan tidak mahal. iya, masih belum paham. Sekarang kalau ini udah gampang kan ya. Ini ada Ya. mim wawu ro ikut wazan fa'alna. Berarti bunyi aslinya adalah Mawazna, mawarna. Oke. Mawarna. Warna. Terus binanya apa? Binanya Bina ajwafu, jahwawi. Jawabawi. Silahnya apa? fi'il madi Madi. Fi'il madhi aktif. aktif. Orang Ma'lum. pertama bersama yang lain. Mutakalim ma'al Takalim ghair. ma'al ghairi. Sulasi mazid atau sulasi 3 mujarrad. huruf. 3 huruf Mina asli. sulasi mujarrad. Banyak mujarrad. Kemudian ada yang perlu dibahas nggak di asli? Ada. Apa Ada. itu? Apa? Mawarna itu setelah ma ada wa yang semuanya fathah. Jadi diganti dengan alif. Oke. Karena hidup ya, maka nanti hasil akhir. Wa-nya diganti alif. Oh, sebentar. Ini hasilnya muncul dulu. Apa deh? Iya. Iya. Lalu diganti alif ya. Iya. Nah, oke. Jadi marna gitu kan. Ya, marna. Ini kita pakai kaidah berapa? 1. Ada 9. Kaidah 1. Yang tadi ya, kayak ada 1. Ya, terus 1 dulu. Terus apa lagi? Setelah ini. Ada 2 sukun berdampingan yang alif Alif dan roh. remove. Jadi marna. Oke, alifnya dibuang ya. Kayak 9, kaidah 9. Terus apa lagi? Untuk meninggalkan Matinya tidak asli ya. wawu diganti u. Oke, Alifnya tidak asli. bukan alifnya tidak asli. Mimnya di dhamma karena yang dibuang tadi adalah wawu. Oh iya, yang dibuang. Jadi diganti u, murna. Jadi murna tuh udah selesai. Untuk tracing ya, untuk tracing huruf kedua. Dan itu hanya berlaku untuk pola yang 3 huruf saja fi'il madhi. 3 huruf. Fi'il madhi yang 3 huruf, ajwaf. Yang Itu 3 syarat itu nggak boleh lupa. Yang meninggalkan jejak itu, misalkan yang dibuang wawu jadi dhamma, kalau yang dibuang ya jadi kasroh. Itu hanya berlaku untuk fi'il madhi 3 huruf dan ajwaf. Iya. Oke. Sekarang yang berikutnya. Ada huruf yang sama, wazannya ifta'alna, berarti bunyi asalnya adalah bunyi aslinya adalah kalau ifta'alna imtawarna. Imtawarna. Binanya sama kayak tadi apa? Ajwaf. Kemudian sifatnya adalah fi'il madhi. Orang pertama bersama yang lain lebih dari 3 huruf. Dari imtawarna sekarang apa yang perlu bisa kita lakukan? Sama seperti tadi, wa-nya diganti alif. Dengan wawunya diganti alif. Jadinya apa bunyinya? Imtarna. Ini kaidah berapa nih untuk bisa? Kaidah 1. Kaidah 1. Setelah itu ada apa lagi? Kaidah 9. 2 berdampingan alif dengan ro.
yang Oke. Jadinya bacanya apa? Imtarna. Intarna. Karena Oke, ada 9 kan? Nah, Ya, selesai. udah Kenapa? selesai. Itu kan yang dibuang wawu. Kenapa nggak ada jejak? Karena dia bukan dari 3 huruf Oke, yang lebih tengahnya. dari 3. Ya, meskipun ajwaf, meskipun fi'il madi, tapi kan lebih dari 3. Ya. Nggak berlaku. Karena yang berlaku hanya untuk yang 3 huruf saja. Nah, gampang. saya yang ini harus banyak latih. Yang mana? Yang terakhir tadi. Ya, soalnya masih kurang Meraba. Ya, Meraba. memang baca kalau aja itu yang sampai 19 itu. Iya, baca terus. Jadi Diurut dari Latihan sih, awal. latihan lama-lama kayak punya iya, feeling banyak kayak latihan. iya, kalau Diulang, iya, harus diulang. jadi harus memang latihan juga ya. Kalau kadang baca saja itu iya. paham nggak paham gitu. Harus kena soal dulu. Kalau kena soal terus baru oh iya ini feelingnya gini. Pakai feeling. Ibaratnya itu harus kejedot dulu tuh, baru sadar. Benar. Ulang-ulang pakai YouTube itu, Mbak. Iya, ulangnya pakai YouTube ya. Nah, jadi sekarang 159 ya. Oke, 159 ayat surah Al-Baqarah. 159. Nah, di situ saya kasih kotak satu kata yaitu yal'anu. Yal'anu itu fi'il apa? Feel ini apa namanya? Bukan ini ya, bukan feel mudori ya? Fi'il mudhari justru. Oh, mudori. Oh iya, Pak, belakangnya U ya. Ya, yal'anu ada ya-nya juga kan? Nah, jadi kata dasarnya apa itu? Huruf aslinya apa saja? La'ana. La'ana. Oh, laknat. Oke, lam, ain, nun itu sudah diserap ke bahasa Indonesia. Laknat. Ya, laknat. Wah, Kalau Indonesia aslinya apa? Melaknat itu apa? Mengutuk. Mengutuk. Nah, gitu. Jadi melaknat juga kita paham, mengutuk juga paham, karena memang itu aslinya. Maksudnya Indonesia aslinya begitu, mengutuk. Kalau melaknat itu serapan, tapi kita juga sama-sama paham. Jadi mengutuk atau melaknat itu sama. Oke, terus ini mungkin yaktumuna. Ini fiil kan? Iya. Fi'il mudhari. Oke, fiil mudhari. Huruf aslinya apa saja? Katam. Katama. Katama itu apa Membunuh. artinya? Katam tuh Bukan. menyempurnakan, menutup. menutup. Kalau menutup itu khotama. Oh, Oh, ini apa berarti ya? katama. Kata kayak Al-Quran. Asal mirip-mirip saja itu. Kata Al-Quran. Kayaknya. Menyempurnakan, bukan? Bukan, itu atama. Oh. Atama itu baru menyempurnakan. Nah, jadi kalau menutup itu khotama, khatam itu khotam. Tama itu membunuh bukan? Kotala Kalau itu membunuh itu kotala. Oh, kotala ya, kotala. Pokoknya asal mirip-mirip aja langsung. Iya, katama. Menyembunyikan. Oh, katama Katama itu menyembunyikan. menyembunyikan. Oh, Iya, menyembunyikan. Lagu kita ada di itu Tamis tuh. menyembunyikan. Oh, enggak apa. Iya. Jadi ada istilah kitmanul ilmi. Kan ada itu kitman, man katama ilman. Oh, Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan menyembunyikan ilmu, maka kalau nggak salah itu yuljamu bilijamin minan nar, akan ditali ya, diikat dengan tali dari neraka. Kalau pensiun dini itu menyembunyikan ilmu nggak? Karena maksudnya saya pensiun dini gitu, menyembunyikan ilmu nggak? Ya dalam hal apa dulu? Ya maksudnya ilmunya jadi nggak kepake. Iya. Tapi kan kepake yang lain, normal. Tergantung alasan. Alasannya tuh kepake untuk dipakai yang lain otaknya. Mumpung masih cerdas. Mumpung masih cerdas. Aku dulu merasa pas belajar kok dibilang ini yang salah satu ayat ini yang bikin aku jadi ini nggak menyembunyikan ilmu nggak gitu. Gara-gara pensiun dini kayaknya. Ya, Sekali-sekali bagi-bagi ke kita ilmunya biar jangan disembunyikan. Ilmunya nggak applicable. Gitu.
Ilmunya udah berubah, ilmu yoga boleh. Nah, ilmu apapun ya, ilmu apapun harus dibagi. Oke. Nah, oke, menyembunyikan. Berarti kalau menyembunyikan itu dia butuh maf'ul bih nggak? Butuh maf'ul bih. Oke, kira-kira maf'ul bihnya mana? Itu ma anzal. Ma, Ma, ya. Berarti ya. ma itu isim apa berarti? Isim Isim, apa yang? Nah, isim isim mausul, mausul. Tuh. Isim mausul. isim mausul. Gitu. Kalau kita telisik lebih dalam lagi gini, isim mausul itu kan butuh aid nih. Ya. Ya, Aid itu kan dhamir orang ketiga. ya. Kira-kira mana aid dari ma? Karena ma itu kan kita putuskan sebagai isim mausul. Ya. Berarti kita harus bertanggung jawab, harus menunjuk aidnya di mana. Oh, iya. Kira-kira ya. Apa ya? Anzalnahu. Dibuang. Oh, Itu asalnya anzalnahu. Kami telah menurunkannya. Nya itu kembali ke ma. Oke. Oh. Kalau tadi yal'anu katanya melaknat. Kalau al-la'inun itu apa artinya? Laknatannya. Bukan. Orang yang melaknatnya. Coba kita ambil huruf dasarnya. Tadi katanya lam ain nun kan? Iya. Ya, Nah, terus itu lam itu huruf pertama atau kedua? Huruf sama. Lam ain nun. Jadi lam itu huruf pertama atau huruf kedua? pertama. Huruf pertama. Oke. Dalam kasus al-la'inun huruf pertamanya panjang atau pendek? Panjang. Kalau ada isim huruf Oh. pertamanya panjang berarti itu apa? Kholikun. Nah, berarti apa? Sigotnya apa? Dia sigohnya itu isim Ya, fa'il. isim fa'il berarti Oh. orang Fa'il. yang Orang gitu. yang melaknat. Nah, orang-orang yang Oh. melaknat gitu caranya. Makanya nggak perlu dikasih kotak lagi. Karena Oh kita ya. sudah harus Ya. tahu bahwa itu adalah isim fa'il dari yal'anu. Ya. Artinya sama, tinggal digeser dikit untuk mempunyai makna orang yang mengerjakan pekerjaan atau perbuatan itu. Tapi kalau di sini yang isim fa'il yang 3. Yang kita Yang berubah 3. pola 3 huruf. Iya, pola 3 huruf. Kalau ada 3 huruf sudah ketemu, Iya. kemudian dia dalam bentuk isim, kok huruf pertamanya itu panjang, itu berarti isim fa'il. Huruf pertama panjang, huruf keduanya kasroh. La'inun, fa'ilun. Oh iya betul. Ini saya baru lihat lagi yang latihan. Oh. Aplikasinya di sini. Jadi kalau nyari arti begitu, nggak usah di semuanya diartiin satu-satu. Cukup satu aja, nanti dikembangkan sendiri dengan pola-pola itu. Gitu. Dan nanti jangan yal anu kita nyari di kamus. Lah itu apa artinya, bingung lagi. Padahal itu kata dasarnya sama gitu. Beda pendek aja itu. Itu gunanya kita belajar yang pola-pola di halaman kedua itu. Baru tahu apa fungsinya, gunanya. Nanti ketemu yang lain lagi, nggak usah bingung juga. Kalau belajar itu pokoknya ikutin aja, lama-lama tahu, ketemu gitu ya. Seperti saya. Ya, kalau dulu kenapa waktu awal-awal dulu belajar pola-pola itu yang nggak bisa dijelaskan. Gitu ya. Buat Nggak apa? ngeh. Ya ntar aja deh gitu loh. Ntar aja deh, pokoknya ikut aja dulu. Karena Ya, kalau makanya dijelaskan kalau di tengah-tengah menyerah itu nggak sabar ya. Iya benar. lah kan gitu memang. Kalau di dalam kata orang-orang zaman dahulu, ulama zaman dahulu, itu mungkin sudah pernah kita singgung ya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu. Itu menerangkan bahwa untuk mendapatkan ilmu itu harus ada 6 syarat itu katanya. Jadi dalam bentuk syair itu, bizaka in ala la tanalul ilma illa bisittatin, zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamani. Itu. Jadi satu itu zakain, memang ini otaknya nyambung gitu ya, maksudnya
daya pikirnya itu nyambung, masih kuat untuk berpikir. Nah, kemudian wahirsin itu harus rakus akan ilmu, pengen tahu banget gitu, bukan hanya pengen tahu tapi pengen tahu banget gitu. Kalau cuma pengen tahu pasti cuma numpang lewat. Jadi harus pengen tahunya itu banget. Hirsin itu arti-artinya itu rakus. Kemudian yang ketiga itu wasdibarin, harus sabar. Harus sabar. Ya kalau nggak sabar itu nggak akan belajar. Justru karena sabar itulah orang itu tetap standby. Karena kalau nggak sabar tuh lawannya frustrasi. Iya. Udah Iya, gitu, kayak nyerah gitu. nggak ada Dan shortcut. drop, dan drop out. Terus kemudian yang keempat tuh harus ada buluwatin. Buluwah itu modal, minimal tuh modal apa? Bisa sampai ke majelis ilmu. Mau bisa sampai ke majelis ilmu. Pengen jadi misalkan nih kita punya apa namanya masih bisa otak kita masih bisa untuk diajak berpikir. Kemudian pengen banget bisa. Kemudian sabar, insya Allah sabar. Tapi nggak datang-datang tuh, nggak nyampe-nyampe ke majelis ilmu. Antar aja. Ya sama juga, itu nggak akan bisa. Jadi harus sampai ke Harus tempat. dipertemukan ya Pak Ustadz. Iya, harus bulughah. Bulughah itu ya harus sampai ke majelis ilmu itu. Berjalan sampai ke batas. Itu. Kemudian wa irsyadu ustadin. Jadi harus pintar milih apa istilahnya. Harus ada yang membimbing gitu ya. Mursyid. Ya irsyad itu mursyid, orang yang bisa mengarahkan. Artinya ada yang mengarahkan. Karena kalau belajar sendiri itu biasanya muter-muter nggak jelas. Banget. Nah, kemudian yang terakhir itu waktu zaman. Kadang-kadang memang butuh waktu yang agak panjang. Itu ada saling keterkaitan dengan sabar tadi itu. Jadi waktu zaman. Ya, waktu memang kadang-kadang nggak instan gitu ya. Lagi faktor U. Faktor U. Nah, kalau untuk faktor U itu juga sebenarnya nggak jamin juga. Karena dulu itu ada namanya, dulu pernah. Nah, Pak Ustadznya berhenti. Iya. Bener juga ya. Waktu kita tuh udah 5 tahun loh belajar. Iya. Halo? Pak Ustadz tadi Ya. yang terakhir berhenti setelah butuh waktu panjang. Butuh waktu. Oh ya, itu waktu panjang itu terakhir ya, Pak. Yang ke-6 kan? Iya. Kan ada 6 tuh. Ya, yang ke-6. Nah, jadi untuk faktor U itu, faktor U itu sebenarnya nggak nyambung juga. Ada yang masih muda juga, nggak nyambung-nyambung banyak. Ya bener. Waktu dulu kita muda jahiliyah nggak nyambung. Nggak nyambung-nyambung juga gitu kan. Iya. Ada dulu itu ulama itu, waktu masih belum jadi ulama itu ada namanya Ibnu Hajar. Ada sebagian cerita, salah satu versi ceritanya itu. Ya, dia itu tadinya itu susah banget nerima itu, paham itu. Hafal, jangankan paham, hafal saja susah. Sampai sama 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 syekhnya itu sampai disuruh pulang. Udah kamu pulang aja, susah banget belajar itu. Disuruh pulang. Udah nginep beberapa hari di tempat gurunya, Fatihah saja nggak hafal-hafal. Kamu tuh bebal banget itu kan. Susah banget itu otaknya diajak kerja itu. Hanya suruh pulang. Nah, karena memang guru syekhnya kan juga alim ya, tahu ini. Ini harus dikasih pelajaran ya, Pak. Jadi biar istilahnya ya harus pecah telur ini. Karena telurnya belum pecah, jadi istilahnya itu belum nyambung-nyambung juga. Hanya suruh pulang. Disuruh pulang itu ternyata sempat singgah di sebuah goa. Singgah di sebuah goa, di situ ada goanya itu netes air. Nah, tetesan air itu ternyata menimpa batu dan batunya itu lubang. Oh ya. Pernah kan dengar cerita itu? Iya. Nah, karena batunya berlubang, dia mikir panjang itu di depan batu itu. Ini batu keras, air lembut, nggak mungkin lah air itu bisa, kalau
sama linggis mungkin bisa itu. Tapi ini sama air. Logikanya kalau dalam waktu yang singkat, jelas tidak mungkin air bisa melubangi batu. Ini pastilah air ini jatuh ini apa namanya jatuh ke atas batu ini bukan dalam waktu yang singkat, tapi panjang gitu. Nah, maka dari semangat itulah kalau air saja bisa melubangi batu, batu yang keras saja Kenapa bisa tidak saya? dilubangi. Kenapa saya tidak? Maka dia langsung balik lagi ke gurunya. Guru, saya mau belajar lagi. Loh, kamu kan suruh saya pulang. Gurunya itu sebenarnya ngerjain. Udah tahu ini potensinya bisa itu. Cuman dikerjain dulu gitu. Kenapa kamu boleh lagi? Kan suruh pulang. Enggak, saya mau belajar lagi. Masa saya nggak mau kalah sama batu gitu. Makanya makanya dalam sebagian cerita itu kemudian dia dinamakan Ibnu Hajar, anaknya batu gitu. Oh, Jadi Hajar. julukan Ibnu sebenarnya. Hajar. Karena terinspirasi sama batu yang berlubang itu. Kata sebagian cerita begitu. Itu jadi sebenarnya modal itu masih muda itu. Ya, susah, tapi nggak Jadi menyerah gitu. Hajar tuh bisa untuk laki-laki, bisa perempuan ya, Pak? Oh, Siti bukan, Hajar. bukan itu pakai H. Itu kan Hajar yang itu bukan bahasa Arab. Oh, Oh, ya bahasa Kalau ibunya Nabi Ismail itu bukan bahasa Arab, itu pakai H. oh, Karena oh, H. ibu Hajar itu bukan pakai H, ya. Kalau Hmm, nggak salah pakai H. Dan itu bukan orang hmm, Arab, oh, ya. Orang oh, orang bukan nama orang Arab ya. orang Afrika itu. Oh, Siti Hmm, Hajar tuh Afrika. Iya, orang Mesir. Oh, Kan tadinya budak, seorang budak yang dihadiahkan oleh salah satu pejabat pejabat istana lah di Mesir untuk Nabi Ibrahim yang waktu itu datang ke Mesir. Mungkin kalau nggak salah buat nyari bahan makanan atau apa, ada misi apa begitu. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mesir, terus karena ada jasa apa, kemudian ucapan terima kasihnya itu adalah dikasih budak. Nah, budak itu dari Afrika atau dari Mesir. Mesir kan Afrika kan. Nah, itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, kok Nabi Ibrahim sudah usia sekitar berapa 80-an ya. 80 80-an. 80 90 ya. Nah, terus istrinya 80-an. Udah tua nggak punya anak. Nah, terus dia itu gimana kalau nikah lagi ceritanya gitu. Pengen punya anak kan. Akhirnya sama si istrinya udah kalau gitu nikah lagi jangan nyari sendiri ya, dicariin aja. Kalau nyari sendiri nanti nyari yang cakep yang muda lagi kan. Nah, jadi dicariin tuh. Ya udah kita kan punya budak nih. Ya udah itu aja nikahin gitu kan. Ya budak Afrika nggak cakep-cakep amat gitu. Ya jadi ya udah ini aja dimerdekakan dulu baru dinikahi. Ceritanya begitu. Jadi itu dan bukan nggak bisa bahasa Arab karena bukan orang Arab. Nabi Ibrahim Oh, pun bukan orang Arab. ditinggalkan lagi di Mekah ya. Ya itu nanti Tidak bisa setelah bahasa Arab. setelah. Nah waktu itu Mekah nggak ada masalah dengan bahasa karena nggak ada Hmm. penghuninya, Oh iya. Oh, nggak ada penghuninya. Kan kosong, hmm. belum ada penghuninya ya, karena nggak ada air. Ada penghuninya itu setelah ya Ibunda Hajar Lahir sama lagi. Ismail itu ada Hmm. Zam-Zam kan, baru Iya, ada iya. penghuni. Baru Nah, ada kehidupan di situ. orang yang datang pertama kali itu justru suku Jurhum yang berbahasa Arab ceritanya. Jadi mereka awal-awalnya masih ketika kenalan ketemu berinteraksi pertama kali harus pakai setengah-setengah isyarat gitu. isyarat ya. Oh, Tapi nggak sepenuhnya karena apa? Karena bahasa Arab dengan bahasa yang digunakan oleh Nabi Ismail kecil dan ibunya waktu itu adalah bahasa Ibrani. Ibrani sama Arab itu Ibrani. serumpun. Hmm. Jadi ada mirip-miripnya gitu loh. Jadi kalau yang nggak ngerti dialeknya pakai isyarat. Kalau yang umum-umum itu sama, mirip-mirip ya. Jadi Nabi Ismail kecil sama Ibunda Hajar itu masih berbahasa Ibrani karena datang dari Palestina. Nabi Ibrahim juga bukan berbahasa Arab. Jangan dikira Nabi Ibrahim itu berbahasa Arab. Oh, dia Ibrani. Ibrani. Bukan, Nabi Ibrahim itu asalnya dari Persia. Oh, Oh, Iya di apa di Palestina itu pendatang, imigran. imigran. hmm. Iya pindah dari kerajaannya Namrud.
Kerajaan Namrud itu ada di Babylon, di Mesopotamia, Mesopotamia. di Persia. Nabi Ibrahim itu orang Persia, jadi kayak mirip-mirip kayak muka-muka orang Iran gitu loh. Nah, mengembara menetap di Hebron di Palestina. Ketemu Siti Sarah. Kalau Sarahnya itu kalau nggak salah ketemunya di Turki, kalau nggak salah di ya. Turki. Jadi muter itu, jadi Bukan orang Palestina. Bukan orang dari selatan ke utara, mentok di Turki, ketemu, diajaklah ke Hebron gitu ceritanya. Kalau nggak salah sebagian versinya begitu. Baik. Wah, cerita Nabi Ibrahim. Tapi bagus Pak, jadi ada tambahan. Oke. Jadi gitu. Jangan dibayangkan Nabi Ibrahim itu berbahasa Arab. Dulu bukan. Ya. Baik, sekarang kita artikan. Innalladzina Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan, apa yang kami telah turunkan minal bayyinati dari di antara dari penjelasan atau keterangan atau penjelasan dan huda petunjuk min ba'di dari sesudah setelah ma bayyanahu linnasi apa yang terangkan, apa yang kami telah kami menerangkannya, apa yang kami telah menerangkannya kepada manusia fil kitabi dalam kitab apa ini? kitab Injil. Bukan. Kalau konteksnya yang menyembunyikan orang Yahudi, berarti kitab yang dimaksud adalah Taurat. Karena waktu itu kan di Madinah kan? Iya. Kalau di Madinah itu interaksinya dengan Nasrani atau Yahudi? Yahudi, berarti yang dimaksud kitab ini Taurat. Nah, berarti yang menyembunyikan apa yang sudah kami turunkan di dalam kitab itu siapa yang menyembunyikan? Yahudi. Keterangan tentang apa yang dijelaskan di dalam Taurat? Itu adanya kebenaran mau turun gitu. Ya, kenabian Nabi, karena kerasulan Muhammad dan seterusnya dan Al-Quran itu mereka sengaja sembunyikan. Karena sudah menyembunyikan adalah ulaika mereka itu yal'anuhumullahu. Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Allah bukan. Itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang kedua. Yal'anu yang kedua, fa'ilnya mana? Itu nun. La'inun. La'inun itu apa artinya? Orang yang melaknat. Ya, para pelaknat. Oke. Wa yal'anuhumul la'inun artinya? Orang yang melaknat mereka. Dan para pelaknat pun akan melaknat mereka. Para pelaknat itu siapa? Semua makhluk yang beriman. Baik itu manusia maupun malaikat. Itu semuanya ikut mengutuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Cuma sekarang kan nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Karena mereka nggak kelihatan. Para malaikat itu gemes sebenarnya melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ibaratnya kalau boleh jewer itu dijewer itu. Tapi gemes itu kan, gitu. Tapi nanti laknatnya nanti, ketika nanti di akhirat. Sekarang tidak ditampakkan. Nanti sambil menerima hukuman karena keingkarannya juga dikutuk-kutuk sama semua orang, semua makhluk yang beriman. Itu apa istilahnya, disyukur-syukurin gitu. Dasar kalian, kamu itu gini-gini. Itu semuanya. Jadi mulai manusia yang beriman dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, terus kemudian semua malaikat juga ikut mengutuk orang-orang yang seperti ini, yang menyembunyikan kebenaran. Sudah. Gimana Pak? Ini saya masih nggak ngerti. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan dari
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa semua penjelasan dan petunjuk sesudah kami menjelaskannya kepada seluruh umat manusia di dalam sebuah kitab di dalam kitab itu, maka mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah dan semua makhluk. Oh, gitu. Jadi kalau kita bersaksi bohong itu dilaknat juga. Kan Bersaksi menyembunyikan kebenaran maksudnya kalau Nah, gitu ya. ya bersaksi bohong jelas dosa. Iya, menyembunyikan itu Nah, kalau ini menyembunyikan. yang dilaknat ini Mm-mm. menyembunyikan isi kitab suci. Isi khusus Iya, menyembunyikan isi kitab suci. isi kitab suci yang seharusnya itu kalau disampaikan menjadikan orang beriman, ini Mm-mm. malah disembunyikan menjadikan orang itu menjadi kafir. Kafir. Ini kitab sucinya itu yang di Ya, Taurat itu. ya Taurat, Injil itu kan sebenarnya ada keterangan tentang Nabi akhir zaman, yaitu Hmm. Nabi Muhammad. Karena tidak mereka sampaikan, orang banyak nggak tahu. Kalau di terjemahan ininya Kementerian Agama tulisannya Mhm. Al-Qur'an, Pak, kitabnya. Nah, itu kalau apa namanya, kalau itu konteksnya ditarik ke zaman sekarang. Oh, gitu. Kalau orang itu misalkan nih kita tahu isi Hmm. Quran, kemudian Iya. kita sembunyikan pula gitu kan. Karena kepentingan kita punya kepentingan, kita sembunyikanlah itu. Kalau kita buka kita kena itu. Hmm. Nah, akhirnya untuk kepentingan itu maka akan mendapatkan. Itu sama karena Ah, itu menyembunyikan isi kitab suci. Kalau konteks zaman dahulu mereka ini kan disindir sebenarnya. Ini nyindir orang Yahudi sebenarnya. Karena iya. konteksnya di Madinah, orang-orang yang menyembunyikan. Karena mereka tahu, mereka itu menyembunyikan. Tapi Mm-mm. Al-Quran tidak ngomong, orang-orang Yahudi yang menyembunyikan isinya Taurat, enggak gitu. Disindir Oh, aja, dan mereka merasa sendiri. Jadi garuk-garuk kepala kok. Oh ini nyindir-nyindir nih kan gitu. Jadi mereka sadar bahwa mereka menyembunyikan kebenaran. Dan mereka sadar bahwa di depan mereka itu adalah Muhammad ada dalam yang kitab Taurat. yang diterangkan di dalam Taurat. Iya, iya, iya. Gitu. Nggak, oke, jadi Mas saya agak suka bingung emang baca yang Kementerian Agama, Hmm, Pak Ustadz. Kadang-kadang nggak, maksudnya itu kalau ini kalau di itu yang ibu baca itu ditarik ke zaman zaman sekarang. zaman sekarang, zaman yang Oh, tidak dikaitkan dengan peristiwa masa lalu. Nah, iya, sehingga ini mengancam kita termasuk kita maksudnya. Jadi oke. diaplikasikan ke kita kalau kita tahu kita tidak sampaikan, dan itu juga mendapatkan ikut mendapatkan lana gitu. Aku kalau Makanya bingung-bingung gitu, Mbak Ani suka bacanya, maksudnya kitab, jadi bukan hanya Kemenak gitu bacanya. Kalau bingung nah, Eh, makanya Cari baca tafsir kemudian biasanya. tafsir yang lain biar nah, agak nggak ini. Ya, ya itu udah makanya tadi makanya kalau ilmu itu harus ada gurunya. Iya. makanya kemudian Kembali di terus mengartikan sendiri, bingung. di backup Salah. sama hadis tadi kan, man katama ilman yuljan bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan pengetahuan, menyembunyikan ilmu. Jadi ilmu menyembunyikan pengetahuan bukan hanya ilmu dalam konteks ini ya, termasuk pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang kitab suci dan seterusnya, maka dia akan diikat, ditali dengan tali dari api neraka. Ini kan bentuk dari Allah. laknatnya itu. Karena tidak Hmm. tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya, itu diancam dengan itu akan dikekang dengan tali kekang api neraka. Nanti kalau di akhirat nanti. Hmm. Nah, itu bentuk yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullah. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Sadaqallahul Allahumma Allahumma rahmana bil bil Qur'an Qur'an Waja'alhu lana lana imama wa nura waj'alna wa huda wa rahmah. Allah Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Pak Ustadz, Terima kasih. makasih Mbak Ani, Mbak Norma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Turan tadi Mbak Ani. wabarakatuh. Iya, habis sambut tidur lagi. Aduh, untuk kamu nelpon, makasih ya.